Kali ini kita akan membahas tentang makam Joko Jumput yang ada di Surabaya, Praban. Surabaya. Joko Jumput adalah salah satu legenda yang ada di Surabaya. Kalau kita jalan-jalan ke sekitar Jalan Praban, pasti kita bisa menemui makam Joko Jumput ini. Di daerah Praban ini, makam Joko Jumput sangat mudah untuk dituju karena letaknya yang berada di pinggir jalan utama Praban. Menurut informasi, Joko Jumput ini adalah misanan dari Joko Brek atau yang biasa dikenal orang Surabaya dengan nama Sawung Galing. Ayah Joko Jumput dari Mataram, sedangkan ibunya dari Praban Kinco, yang kelak dikenal orang sebagai Mbok Rondo Praban Kinco. Ibu Joko Jumput dikenal sebagai pembuat jamu. Di daerah Praban pernah diketemukan sebuah lesung dan pipihan untuk membuat jamu, dan kedua benda ini diyakini orang sebagai barang peninggalan Mbok Rondo Praban Kinco. Memang berabad-abad kemudian di daerah ini ada penjual jamu yang terkenal. Konon katanya, sakit apa saja kalau minum jamu di sini pasti akan sembuh penyakitnya. Salah satu kisah yang terkenal dari legenda Joko Jumput adalah kisah sayembara yang diadakan oleh Kusumaning Ayu Purbawati, putri dari Adipati Jayangrono II, di mana dalam Babat Surabaya diceritakan bahwa ada dua orang pemuda yang ingin meminang Purbawati. Yang pertama adalah putra Bupati Sampang, yaitu Raden Situbondo. Tubuhnya memang cacat, tetapi ditanya soal kesaktian, Raden Situbondo ini kesaktiannya luar biasa. Yang kedua yang ingin meminang adalah putra Bupati Kediri, Raden Djoko Truno. Dilamar dua pemuda, putra Bupati sulit membuat keputusan. Akhirnya Purbawati berkonsultasi dengan ayahnya. Lantas ia mengadakan sayembara. Mengingat wilayah Kadipaten Surabaya yang masih sempit dan dikelilingi hutan belantara pada waktu itu, maka bagi siapa saja yang mampu membabat alas sebanyak-banyaknya untuk dijadikan pemukiman penduduk, dialah yang akan dijadikan suami oleh Dewi Purbawati. Untuk Raden Situbondo, hal ini bukanlah hal yang sulit, mengingat akan kesaktiannya. Dengan mudah ia membabat alas Surabaya. Meskipun begitu, wilayah hutan di sekitar Kadipaten Surabaya terkenal sangat menyeramkan pada waktu itu. Tidak hanya binatang buas, akan tetapi hutan Surabaya juga terkenal sebagai tempat jin buang anak. Ada beberapa kisah yang menarik dari Raden Situbondo ketika ia membabat alas di hutan Surabaya. Di antaranya adalah saat ia bertemu dengan singa jadi-jadian yang berasal dari kerajaan Jin Trung. Keduanya bertarung dan akhirnya singa jadi-jadian itu kalah dan mengaku takluk pada putra Bupati Sampang tersebut. Setelah kejadian tersebut, penduduk setempat memberikan nama Simo Katrungan. Nama Simo berasal dari bahasa Jawa yang berarti singa, sedangkan Katrungan diambil dari Jin Trung. Di tengah berdirinya gedung menjulang di kota Surabaya, terdapat sejumlah makam yang hingga kini masih bertahan. Makam-makam ini tak lekang oleh waktu ataupun terimbas oleh aksi penggusuran seperti halnya pedagang kaki lima. Mungkin banyak yang tak tahu makam siapa sebenarnya yang masih bertahan di tengah hiruk pikuknya kota Surabaya. Salah satu makam itu adalah makam Joko Jumput.
Siapa pula itu Joko Jumbut? Anda jangan pernah mengaku orang Surabaya jika tidak tahu ada banyak makam di tengah kota yang diyakini sebagai pendiri kota pahlawan. Makam itu adalah makam Joko Jumbut yang berada di Jalan Praban, Surabaya. Komplek makam yang kini diapit oleh pertokoan dan perkampungan itu dipercaya oleh warga sekitar merupakan makam yang keramat dan suci. Menurut juru kunci makam, Abdul Ghaffar Baidowi, di komplek makam itu terdapat 4 makam. Keempat makam itu adalah makam Joko Jumbut dan ibu angkat dari Joko Jumbut yang bernama Rondo Praban Kinco. Lalu makam Putri Purbawati yang diketahui sebagai istri Joko Jumbut. Putri Purbawati adalah anak raja pertama Surabaya Adipati Jayengkrono. Sedangkan makam satunya lagi adalah makam ibu kandung Joko Jumbut. Selain makam, di dalam komplek juga terdapat alat yang digunakan untuk membuat ramuan jamu yang digunakan oleh ibu Joko Jumbut semasa hidupnya yang masih tersimpan rapi di dalam makam. Abdul bercerita, perkampungan tersebut hingga kini disebut dengan Gang Kinco. Nama Kinco diambil dari nama ibu Joko Jumbut. Konon, semenjak pertama kali datang ke Surabaya, Joko Jumbut dengan ibunya sudah tinggal di kawasan tersebut yang kini dikenal dengan Jalan Praban. Joko Jumbut adalah seorang anak Raja Mataram yang berusaha menutup jati dirinya sebagai pangeran di Surabaya. Makanya tak heran jika di sekitar makam itu masih kental dengan hal yang berbau magis. Kenapa bisa disebut berbau mistis? Sebab dulu pernah terjadi kebakaran yang melalap habis pertokoan yang berada di samping makam. Namun anehnya, makam tersebut tidak ikut terbakar. Sejak saat itu, warga menganggap makam itu sakti dan keramat. Dan warga yang tinggal di perkampungan Praban Gang Kinco mempercayai jika tiap malam Jumat arwah Joko Jumbut sering melakukan inspeksi.